selamat sore. Kita jumpa lagi dalam program Sapa Senja. Kalau minggu yang lalu kita belajar untuk bersungguh-sungguh berdoa, sore hari ini kita akan belajar ketika kita berdoa. Kita akan belajar apa yang kita alami, apa yang akan terjadi ketika kita bersungguh-sungguh berdoa. Sebenarnya banyak contoh-contoh di dalam Alkitab ini bagaimana ketika sebagai hamba-hamba Tuhan bersungguh-sungguh berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi sore hari ini kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4. Kita baca ayat 23 dan 24. Di situ dalam perikop doa jemaat. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi cerita ini adalah ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama. Kemudian mereka diancam untuk tidak lagi menceritakan apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Petrus dan Yohanes dilepaskan. Dan seperti yang tadi ayat kita baca, Petrus dan Yohanes datang kepada teman-teman mereka dan menceritakan semuanya, dan mereka bersepakat untuk bersama-sama berseru, berdoa kepada Tuhan. Di sini kita lihat pentingnya saudara-saudara seiman, keluarga rohani yang bisa mendukung kita di dalam doa ketika kita sedang menghadapi ancaman. Bisa saja kita sedang menghadapi ancaman sakit penyakit, ancaman secara perekonomian, keuangan, ancaman dalam masalah rumah tangga, dalam masalah pekerjaan. Kita membutuhkan saudara-saudara seiman, keluarga rohani yang bisa mendukung kita untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Nah, inilah yang terjadi ketika mereka bersepakat bersama-sama mereka berdoa. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan tempat mereka berkumpul itu sampai bergoyang. Dan ketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan firman Allah. Jadi ketika kita berdoa, ada Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita keberanian untuk menghadapi ancaman-ancaman yang menghadang kita. Kita akan belajar betapa pentingnya peran Roh Kudus untuk menolong kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong di situ adalah Parakletos, yang artinya berjalan di samping kita. Berbahagialah kita ketika harus menghadapi ancaman, ketika kita takut, kita tidak berdaya. Roh Kudus berjalan di samping kita. Dia menjadi penolong bagi kita. Kemudian di ayat yang ke-26, Yohanes pasal 14 ayat 26 katakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus sebagai penolong
Roh Kudus juga sebagai penghibur bagi kita. Firman Tuhan katakan Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Roh Kudus memberi kita hikmat, kemampuan untuk menghadapi masalah persoalan yang menjadi ancaman yang harus kita hadapi. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang bisa membangkitkan iman dan percaya kita. Kita lihat sekarang di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah janji Tuhan buat kita sore hari ini. Kalau kita berseru, kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan mendengarkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.